Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap sopan seseorang hamba terhadap Allah adalah tidak menangguhkan permintaannya manakala dia menangguhkan permintaannya. Maksudnya, jangan kita menuntut Allah lantaran permintaan kita terlambat dikabulkan. Namun, tuntutlah diri kita karena kita terlambat melaksanakan kewajiban. Dalam suatu maqalah, la tutallib rabbaka bi ta'khuri matlabik walakin talib nafsaka bi ta'khuri adzabik. Kita jangan protes kepada Allah Subhanahu wa taala dan berburuk sangka kepadanya jika permintaan kita terlambat dipenuhinya, baik yang batin maupun yang lahir. Seperti keistimewaan tertentu dalam hal-hal keistimewaan batin kita, dan juga yang bersifat lahir seperti kebutuhan-kebutuhan duniawi kita, misalkan jodoh, misalkan pekerjaan, ataupun hal-hal yang menyangkut ekonomi dan kebutuhan duniawi kita. Jika kita meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala dan jawabannya tidak diberi langsung, janganlah kita berburuk sangka kepadanya. Dan jangan kita memaksanya untuk menunaikan permintaan kita itu. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya. Jika permintaan kita ditunda, kewajiban kita menuntut diri kita atas keterlambatan pengabulan doa kita. Bisa jadi karena kita telah meminta agar disegerakan jawaban doa kita. Tentu ini merupakan sikap yang, mohon maaf, sangat tidak sopan dan agak kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan kita agar Allah segera mengabulkan doa-doa kita merupakan bukti bahwa kita berdoa hanya untuk dikabulkan. Doa hanya memiliki tendensi tertentu. Inilah yang mengurangi kesempurnaan ubudiyah kita. Demikian pula halnya dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa. Tentunya ini bagaimana kita menata hati pikiran kita agar kita senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Manakala apa yang kita minta dalam doa tidak segera kita dapatkan hasilnya atau tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menata batin kita sehingga berdoa merupakan kewajiban kita sebagai makhluk, namun hak sepenuhnya adalah hak memberi maupun mengabulkan sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita untuk berdoa disampaikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi Allah
tidak menjanjikan kapan waktu dikabulkannya. Untuk itu, semoga kita bisa menata hati bagaimana kita berhusnudon, bagaimana kita bersikap kepada Allah atas doa-doa yang sudah kita panjatkan. Tentu kalau kita merasa putus asa dengan apa yang menjadi doa kita, harapan kita, dan senantiasa bersuudzon kepada Allah, ini adalah sikap yang sangat tidak sopan, karena belum tentu pengabulan doa berupa sesuatu yang kita inginkan secara langsung. Allah berhak menahannya dari kita, karena bisa jadi tindakan itu justru lebih baik menurut Allah SWT terhadap diri kita. Sekali lagi, apa yang menjadi keputusan Allah untuk tidak segera mengabulkan doa-doa kita, bisa jadi itu lebih baik bagi diri kita. Allah Maha Tahu, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha mengabulkan doa, dan Allah senantiasa mencukupi hambanya terhadap apa yang menjadi kebaikan dari hambanya. Itulah kewajiban batin kita, kewajiban diri kita agar senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa saja yang kita kehendaki. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam mengisyaratkan sebuah etika. Jika dipegang oleh seorang hamba, ia akan mendapatkan tujuan dan maksud dari apa yang menjadi doanya, yaitu sikap istiqomah dan berjalan pada jalan yang lurus. Insya Allah, kalau kita bisa senantiasa berhusnudon, berbaik sangka kepada Allah, kita akan senantiasa beristiqomah dan juga berada di jalan yang lurus. Mungkin itu adalah hikmah dari kenapa doa tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim. Allah senantiasa kita berharap untuk berdoa agar senantiasa menunjukkan jalan yang lurus. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.